selama 3 jam. 3 jam ya, kita buka-bukaan aja. 3 jam itu penghasilan kalau lagi bener barang, dapat barang bagus. Sampai berapa kemarin tertinggi? 15.000 ya. 15 juta loh. 15 juta itu cuma 3 jam. Berapa kira-kira lah bang? Berapa piece itu bang kira-kira lah? 215 piece ya. Kepala kemarin 215. 215 piece. Tuh bosku ya. Bang kita bosku. Parah. Kita pemain slot semua dulu nih, apalagi si Haji. Dulu mah iya, sekarang mas telah datang enggak? Bang boleh bang. Jualan dogi mah bagian saya. Kalian jangan ngambil. Guys, nggak boleh. Hey guys, bagian saya. Boleh disebutin teh. Nggak boleh ya, bagian dogi saya. Balik lagi sama aku Bang Gondrong, tentunya masih di channel YouTube-nya Gudang Bal dengan konten Gerbek Gudang Bal. Kali ini Gerbek Gudang Bal memasuki episode ketiga. Nah, sekarang kita lagi ada di Dago, tepatnya di rumah atau kediamannya customer Gudang Bal. Seperti biasa, aku akan lucuti, kita akan buka-bukaan, kita akan menguak apa ada aja ada apa? Bah! Ada apa aja yang ada di store-nya atau di rumahnya customer Gudang Bal. So, let's do this, come on. Nah bosku, seperti kata aku tadi, sekarang kita udah ada di dalam store-nya atau di kediamannya salah satu pelanggan Gudang Bal. Nah, disinilah kurang lebih tempat dia nge-thrift. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama bosku-boskunya nih ya. Oke. Bang, dengan siapa bang? Saya Andi. Bang Gondrong. Oke, Bang Gondrong. Congkak. Wis, Ya, Bang Congkak. Gue suka banget itu namanya Bang Congkak ya. Host Bandung Raya. Tapi kita nggak congkak di sini kan bang? Enggak. Congkak hanya karakter itu. Oh iya, itu cuman plot twist bang ya. Nah bosku-bosku sekalian, ini kita udah sama owner-ownernya offline store-nya. Oh bang, kalau aku boleh tahu nih bang sebelumnya, nama store-nya apa nih bang sebelumnya nih? Aku kan taunya ini kita lagi di Dago aja nih di daerah Bandung ya bosku ya. Nama offline store-nya abang apa nih? Atau online store-nya bang? Dulu offline store-nya yang pertama, sebetulnya kita bikin yang pertama itu, untuk sekarang ada tiga offline store sama online store-nya. Yang pertama awalnya kita bikin nama tokonya Jai Thrift Shop. Jai Thrift Shop. Jai Thrift Shop. Oke. Lanjut karena waktu itu Jai dipersiapkan untuk bal hoodie sama CN. Kita bikin untuk yang second store-nya untuk kaos namanya Jah Thrift Shop. Jah Thrift Shop. Dengan logo yang sama. Dengan logo yang sama. Jadi punya 2 store nih ceritanya. Betul. 3 untuk sekarang. Betul, Tiga untuk sekarang. Nah, Jadi yang ini bikin apa lagi. ini? Yang ini Jai. Sekarang yang dipakai main Jai karena Jah udah Betul. Udah vakum. Yoi, vakum. Vakum Gua dulu. suka. Bang, kelupaan nih. Thank you banget nih udah ngizinin kita nih buat Gerbek Gudang Bal nih. Kali ini Gerbek Gudang Bal tadi sudah memasukin episode ketiga nih bang. Makasih banget udah ngizinin kita untuk gerbek di sini. Kita berantakin semuanya. Kita pokoknya di sini itu bang, konsep kita itu kita bakal buka-bukaan. Oke. itu lebih baik. Kita suka yang buka-bukaan. Kita bakal lucuti bang. Ya kan? Ya pokoknya di sini tuh
tujuannya itu Bang, kita mau berbagi buat seluruh Indonesia kan, karena kita kan share-nya di YouTube nih Bang. Jadi harapan kita itu biar orang-orang pada umumnya tuh juga bisa loh dagang kayak gini, bisa loh bisnis kayak gini Bang. Jadi tujuannya modal gede kan. nah, berbagilah, berbagi. Betul. Nah, sekarang Jai Store nih udah siap dong buat berbagi nih buat Indonesia nih. Dulu kita Siap udah banget. siap dari awal itu. Buka-bukaan, Buka-bukaan. lu cuti kita kuak semuanya nih Bang ya. Betul, Ilmu betul. nggak harus- Ilmu harus dibagi dong. Nah ini harus yang dibagi aku dong. suka nih sama Bang Congkak nih ya. Tuh 180 derajat banget gak sih? Betul. Namanya congkak, Namanya tapi Congkak ya kan, tapi bijaksana banget. bijaksana lah, Itu wise yang banget. ngasih nama sebenarnya siapa coba? Ya mereka-mereka yang nonton di store kita. Betul. Ya. Jadi Bang, aku semua sambil jadi ngopi, story. oke lah, Bang. Lebih Sama-sama. enak. Anggap aja rumah sendiri Bang. Itu kopinya silakan, beneran ada silakan. nggak itu? Ada ini ada ya bos gue. Bang, sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, kapan pertama kali main thriftingan kayak gini? Pak Haji itu mah kalau yang Nah, kira-kira Jadi apa tuh Bang? kalau untuk thriftingnya mungkin asal-muasalnya dulunya basicnya saya sebagai thrifter ya dulunya ya, maksudnya yang beli dulu. beli tetap Biasa di mana tuh belinya Bang? tetap ya di pusat di Gede Bage ya. Oh iya. Nah, dari sana itu kurang lebih tahun zaman zaman untuk saya jadi Firaun. thrifter masih saya SMA ya, sejak saya SMA mungkin ya. Sekitar tahun 98-an ya, 98. awal-awal berarti ya. Betul, 98-an mulai ya sejak itu jadi thrifter. Untuk nge-thriftnya sendiri kita ngambil partai yang sekarang kayak gini baru beberapa setahun lah, kurang lebih setahun ke belakang, Apalagi setahun ini. setahun setengahan. Ini kenal sama Bang Gondrong itu jadi kan Betul, Wih. awal-awal kan ditawarin betul, betul. Cas dulu lah kita Bang. Ini paling betul. Mantap, rekomen guys. Nah, itu guys ya, aku nggak promo nih ya. Cuman ya nggak Ya, apa-apa lah rekomen di promo ini. Kalau beli bal di mana Bang? Di Gudang Bal. Di Gudang Bal pastinya guys. Gudang balik kirim free ongkir lagi. Nah, bos gue pokoknya kalau udah jadi customer tetapnya Gudang Bal, cincay lah yang kayak gitu tuh nggak usah dibahas lah Bang ya. Pokoknya deal oke, jadi barang Tuh, kirim. selalu ready stock. Nah, sama kita Lagi selalu kalau ready kita stock. dia pesen 2 dikirim 6. Bang, sebelumnya Bang, kan thrifting ini kan baru jalan setahunan lah kurang Betul, lebih ya. setahun setengah ya, Setahun setahun aja lebih ya. udah buka berapa? 3 offline tadi ya, 3 Betul, offline, betul. 3 offline store. Nah Bang, kalau aku boleh tahu Bang, kok bisa ke thrifting? Sebelumnya itu bisnisnya apa sih Bang? Ada bisnis yang menyangkut thrifting juga apa? Enggak sama sekali gitu? Untuk bisnis yang lain sebelumnya nggak kepikiran sama sekali untuk berbisnis di dunia thrifting ini, udah nggak ada kepikiran sama sekali sebelumnya. Karena basicnya ya saya juga sebagai buyer, karena sering belanja thrift ke pasar langsung terjun untuk koleksi pribadi ya khususnya. Barang kekecilan kegedean. Kalau ya. boleh tahu usaha apa Bang sebelumnya Bang? Sebelumnya Sebelumnya apa kalau boleh? Jualan dogi. betul, untuk yang ini jadi semua usaha pernah saya jalanin, Jualan doginya masih ini? masih. Masih ya? Bang, boleh Bang. Jualan dogi mah bagian saya. Kalian jangan ngambil. Guys, nggak boleh. Hey guys, jualan dogi bagian saya. ya. Teh, boleh disebutin Teh. Nggak boleh ya, bagian dogi saya. Boleh dipromosiin sekalian Boleh Teh promosi. nama Saya sebagai owner Akita Kennel. Akita Kennel yang terbesar seluruh di Asia ini. Saya Nah. hanya satu-satunya kennel terbesar ya. Kalau mau dogi Akita, Japanese Akita alias Hachiko, silahkan datang ke store kami. Store kami ya salah ya. Nggak apa-apa, Teh. Ada lah, nanti dicantumin aja. Pokoknya ya. di Dago nanti Balik alamatnya aja. bakal kita tulis di bawah. Jangan ngungkit-ngungkit dogi di sini. Kalian tip aja ya. Nggak boleh. Out of topic dia. Oh, ada yang ngamuk itu ya. Woi. Tapi kalau ada yang itu diedit aja. Tapi emang basicnya dari dulu Bang itu udah bisnis Bang ya? Berbisnis, basicnya berbisnis, betul. Jualan. Nggak ada. Gitu ya. Enggak, kalau dulu maksudnya berbisnis bukan di dunia thrifting, maksudnya semua bidang usaha pernah saya jalani. Hampir semua lah. Kuliner, otomotif, semua udah pernah saya jalanin. Wah, Mantap mantap. ya. Mantap juga nih abang kita ini ya.
Jadi kata Pak Haji itu mah, udah itu mah jalanin aja untuk congkak. Jadi kalau menurut saya untuk dunia thrifting ini salah satu hobi yang jadi uang ya. Ya, itu Salah satu hobi yang jadi uang, kan? menghasilkan uang. Karena basicnya ke hobi ya, saya suka thrift. Why not gitu. Emang dari dulu juga udah hunting-hunting barang-barang thrifting ini bang. Betul. Kenapa? Nih ini bang. Emang dari dulu hobi hunting barang thrifting. Alasannya kenapa bang? Kenapa harus barang thrift? Kenapa nggak beli di mall gitu? Yang udah jelas-jelas baru, wangi, bersih. Otomatis kalau dulu pemikiran saya terjangkau ya. Kembali lagi Harga. ke value ya, harga ya. Harga terjangkau. Tuh, Oke. harga lebih terjangkau. Kedua, pilihan banyak. Nggak dari all brand ya, all brand semua udah ada, udah pasti dong. Kalau kayak di mall apa di toko, kayaknya nggak semua brand luar ada di mall kita deh. Terus banyak limited edition juga. Betul, betul itu barang-barang yang rare antik. item. Kapal itu yang Betul. Nah, iya. Kadang kan kayak yang copyright tahun 80-an gitu kan, itu nggak mungkin lagi dikeluar di Betul, tahun sekarang betul. gitu kan bang. kita dapat itu kayak dapat apa ya? Kayak dapat emas kan. Benar-benar. Harta kirun lah bang, Harta kalau kirun. bahasa aku dulu itu Betul bang. itu. Harta Ya kan? kirun. 1001 belum tentu ya kan. Ya, betul. Bal di sini sama bal di sana yang beda cerita ya kan. Harganya juga kan nggak ini apa namanya? Terserah kita gitu bang Iya, ya. ngasih Nggak harga tinggi terserah ya, kita, iya ya. kan nggak tinggi, nggak Betul. murah juga ya kan. Oke menarik bang ya. Jadi dengan nge-thrift itu bosku-bosku sekalian, yang pertama kita dapat harganya murah. Yang kedua, barangnya nggak semua orang lain bisa punya. Betul. Itu Tentu yang saja dia branded ya kan, vintage, copyright tahun-tahun terdahulu tuh juga banyak banget di situ ya buat bosku-bosku sekalian yang mungkin belum tahu apa itu dunia thrifting ini Betul. Bang, ya. Betul. Nah, Bang, ini apa dunia thrifting ini tuh tambah lama nih, tambah banyak gitu, tambah menjamur di mana-mana. Sebenarnya abang-abang sekalian nih udah expect nggak sih, maksudnya udah bakal ngira nggak sih bakal ngejamur kayak gini? Karena ini kan sebenarnya udah lama banget bang, tapi sekarang booming banget loh ini bang. Aku pengiriman dari Sabang sampai Merauke asli. Betul. Nah kira-kira mungkin bisa jadi alasan abang-abang juga kenapa buka thrift? Udah ngira nggak kira-kira sebelumnya? Kalau awalnya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, saya awalnya sebagai thrifternya, sebagai buyer pembeli. Awalnya nggak akan mengira lah sampai ke sini sebetulnya. Ini juga sebetulnya kebetulan aja. Ini spontan sebetulnya hal yang saya jalanin. Buka thrifting ini spontan aja. Jadi mungkin untuk 4 tahun ke belakang saya baru nyadar sebetulnya waktu itu ini peluang gede sebetulnya. Cuman saya belum berani. Hanya 2 tahun ke belakang baru kepikiran karena sering belanja ke orang, kenapa nggak saya coba aja. Terus ngeliat live orang Betul, juga kali ya. betul. Karena saya sering belanja di live-nya orang. Why not kita buka aja. Toh ya terjangkau lah ya. Jadi kan dulu takut nih kan ceritanya kan. Betul. Aku tahu nih, abang kan ngambilnya langsung bal gede nih. Iya. Bal segel maksudnya kan. Betul, iya. Kenapa nggak Anda coba? yang racun itu dulu. Kenapa anda nggak ambil bal yang kecil dulu gitu, maksudnya yang udah shortiran, bal mini Kalau yang gitu. kecil biasanya kita kan ngarepinnya jackpot, intinya kan itu. Kalau yang kecil kan otomatis sudah disortir sama yang buka awal. Sebetulnya Setuju gue. Iya. betul. Sebetulnya kembali lagi kayak sebagai kita pembeli di buyer, sebagai thrifternya yang beli ke orang, nominalnya saya pikir hampir sama kayak saya beli bal utuh ya. Iya betul. Apalagi Tinggal yang saya bagian belanja. kepala itu kan bagian jackpotnya kadang-kadang harganya. Mending saya beli 1 bal utuh kasarnya. Harganya kalau dapat jackpot bisa beli 1 bal lagi. Betul banget itu. Itu guys, hanya di tempatnya Bang Gondrong. Mantap, banyak-banyak jackpotnya. Bang, gede gue kalau ngeliat store lo sekarang nih ya, emang cakep-cakep banget ini bosku ya. Ini aku nggak lebay, kalian bisa lihat sendiri. Nanti kita bakal kasih cuplikannya buat kalian juga. Apa aja nih yang kepajang di sini, emang keren-keren banget. Khususnya sekarang abang ini kan mainnya bal hoodie, crew neck, sama kaos oblong bang ya.
Betul. Option di kaos sih, hoodie crewnya di Op Store aja. Di App Store ya. Nah kalau boleh tahu bang, jualannya di mana sih bang ini bang? Selain off store-nya ada online-nya juga nggak? Online-nya di Shopee paling. Di Shopee? Di Shopee. Untuk saat ini baru di Shopee. Shopee Instagram. Live di Shopee. Iya betul, Shopee sama Instagram. Instagram itu bagian Nah coba bang, di mana bang Shopee-nya sama Instagram-nya? Mungkin bisa langsung sekalian Shopee-nya di disebutin. Jai Thrift Shop. Jai Thrift Shop, Untuk sementara kita live di Jai sana. Thrift Shop. Kalau untuk Instagram di apa Pak Haji? Tumba Second. Tumba Second. Ya, nanti kita tulis di deskripsi di bawah Betul, ya nanti. bosku ya, buat lebih jelasnya. Oke, tapi kalau ini apa? Kan ini offline store nih. Ini banyak customer yang kesini bang. Banyak. Banyak. Teman-teman atau gimana tuh? Kita ngirim sampai ke Kalimantan banyak. Jadi kalau untuk yang datang, biasanya appointment dulu ya, tetap ya. Biasanya kebanyakan memang dari konsumen yang dari live Shopee. Misalnya ada yang request mau datang langsung ke offline, boleh aja, silahkan aja. Cuman ya biasanya DM aja lah, di DM aja. Jadi kalau mau datang ke sini ya bisa janjian dulu lah bosku. Betul. Ya. Pokoknya fast respon kan adminnya nih. Betul. Iya dong. Kalau nggak fast respon respon. gimana nih bang? Tapi biasanya di atas jam 9 gitu ya. Iya. Karena kalau jam 9 pagi kita masih tidur gitu. Ya kan live-nya malam. Nah itu bosku. Ini Malam. si Jai Store ini live-nya malam ya bosku ya. Tapi bukan kupu-kupu malam kan bang? Kalau ada sih. Enggak bercanda. Iya, enggak Kalau ada- enggak juga bang. Nih bang, kalau dari customernya sendiri itu kebanyakan orang mana? Kira-kira? Kalau lihat dari statistik toko, memang dari Jawa Barat ya, masih kebanyakan Jawa Barat. Itu lingkup teman-teman sendiri apa? Oh enggak, di luar itu betul-betul dari yang kita nggak kenal, memang orang yang konsumen luar aja semua. Bayar dari Shopee. Oke. Bang, berdasarkan pengalaman lah selama ini, aku pengen tanya nih, enaknya dulu deh. Enaknya dulu apa nggak enaknya dulu nih nggak? Nggak enaknya dulu dong. Enaknya dulu ya, nggak Jadi enaknya mereka udah. yang baru belajar, Betul. biar mikir gitu. Iyalah, yang nggak enaknya dulu. Bang, di sini kita benar-benar buka-bukaan aja nih, Iya, ya kan? iya. Oke lah bang. Bang, nggak enaknya jadi pedagang thrifting nih, apa nih? Pokoknya yang berurusan sama nge-thrift inilah. Nggak enaknya tuh apa gitu? Ya tetap ya, namanya usaha thrift ini ekspektasinya tetap pengennya selalu Dapet yang bagus aja ya. yang bagus, ekspektasinya pasti seperti itu ya. Emang kenyataannya ya pintar-pintaran kita lah, jadi semuanya juga dari pengalaman ya. Awal-awal dulu awal buka juga memang banyak gagal. Semua berawal dari kegagalan dulu dong. Mulai tahu kita mulai sortir bal-bal tertentu. Oh ini. Ya pada akhirnya nyangkut ke Bang Gondrong udah. Wah, Yang paling betul nih. Balnya yang rekomen banget deh udah. jadi nggak enak. Saya udah sempet, sorry itu saya nih. Santai-santai Pernah aja, ke Bang. beberapa distributor. Yang kita pesen apa dikirimnya Iya. apa ya Ji ya? 4 bal Ada, itu ada. yang semuanya berbulu nggak bisa dijual, udah pernah. Udah pernah. Jadi Apa tuh bang, berbulu bang? Kucing kali? kucing Iya, ya. Gimana kita mau jual kan? Iya, kucing dalam karung, kucing beneran tuh isinya. Kucing beneran gitu kayaknya isinya. Dibuka semua kita nangis kan? Ya. Gimana bang ya? Ya aku juga no comment lah bang ya. Betul, Kalau betul. kita di sini di Gudang Bal, apa yang customer pinta, Betul. ya itu yang kita kasih. Kita kan servis kita itu, pokoknya setiap bal itu harus ada videonya bang. Ya Betul. Ya kan harus ada videonya, minimal aku kasih lihat dulu tuh bentuk barang yang bakal aku jual kayak gitu. Entah itu baju, jaket, Betul. dress atau apapun. Besok ketika pelanggan aku pengen, bang aku pengen bal 1, bal 2, bal 3, yang aku kirim yang itu. Berarti aku nggak mau lah ngecewain. Sesuai review ya? Sesuai Sesuai review lah review, pokoknya. betul. Sesuai review kita pokoknya sebisa mungkin. Aku sih sebisa mungkin buang tuh istilah beli kucing dalam karung itu sebenarnya. Ya tapi tetap ya namanya bal. Nah, berhubung bukan kita yang ngebungkus ya kan. Kita kan udah terima bulat-bulat dari sana, disegel. Tapi gitu tadi kan bang, apa ya kalau hoki Ya, jackpot ya kan. betul. Nah bosku, nggak enaknya tadi itu ya, nggak enaknya jadi jualan thrifting ya kurang lebih. Tapi ya begitulah namanya usaha, semua beresiko lah.
Pasti beresiko. Bang. Pasti namanya beresiko. Mau usaha pasti. Harus kita makan Iya, itu sendiri ya harus kan? berani mental aja udah. Itu, Hajar aja. mental, siapin mental sama Betul. modal. Mental sama modal. Udah itu doang. Sama modal. Oke bang. Sekarang enaknya nih bang. Setahun udah ada enaknya nih. Udah ada enaknya belum nih? Setahun Alhamdulillah ini. ya, alhamdulillah. Buktinya kita sekarang punya 3 store. 3 offline store, udah 3 online store. Nanti alamatnya di mana aja bang? Masih buka nggak itu yang duanya? Yang duanya maksudnya untuk online ya? Untuk 3 online toko kan? Oh, kita 3 buka toko. 3 toko online. untuk 3 toko. Offline store-nya tetap Untuk set layoutnya kita punya 3 toko untuk offline nya sama online nya. Tadi udah disebutin satu di J Store, Betul, Jah di Trip Jah di Just Trip Shop, Terus sama ini. Zone Bandung. di Medzone Bandung. Nanti lebih lengkapnya bakal aku tulis Boleh, ya. di link Follow ya, bawah guys. bosku ya. Nah jangan lupa tuh di follow. Yang pengen datang beli langsung ke sini pilih-pilih boleh. Boleh. Yang pamannya nggak sempat ke sini mungkin bisa di video call kali bang ya, atau Boleh. dikasih Di Japri review bisa. ya. Kota kebanyakan gitu. Tuh, buat bosku-bosku sekalian langsung aja deh dibeli ini dari J Store, keren banget. Aku udah lihat langsung, aku udah pegang langsung kok barangnya, memang mantep banget lah. Ya, jangan lupa pokoknya. Nah, Bang, kadang kan customer kita ini kan bukan cuman end user nih. Ya, betul, Kadang-kadang betul. ada yang orang buat jual lagi kayak gitu kan. Nah, Kebanyakan yang diambil dari kita itu. nah, di J Store nyediain nggak drop, entah itu drop shop atau nyediain paket usaha juga Paket nggak buat usaha yang ya, lain? pasti. Nah, Ada. bisa dikasih tahu Bang kayak gimana tuh? Paket usaha untuk kaos yang sekarang lagi berjalan rame ya. Lagi rame. Yang udah berjalan nih, yang udah Ya, berjalan. kita paketnya per 50 piece itu biasanya. Tuh. Per 50 piece. Minimal per 50 piece. Iya, minimal. Minimal order 50 piece untuk yang jual lagi lah gitu Iya, ya. itu untuk harga sekarang di 700.000 ya, harga sekarang. Tuh langsung nih disebutin harga sekarang 700.000 nih. Iya, harga sekarang ya. Harga sekarang ya. 700.000 50 piece. Karena kan nggak tahu katanya yang 3 bulan ke depan bal lagi susah katanya kan. Anda sendiri yang ngomong. Nggak tahu kalau harga dari Bang Gondrong naik kita juga naikin. Tapi senaik-naiknya bal berapa sih? Ya kan? Iya. Daripada kita produksi sendiri. Iya, itu Nunggu nggak ada. lagi waktu ya kan, habis udah jadi baru lagi distribusiin lagi ya kan. Ini jualan bal. Langsung jadi barang ya kan. Tinggal dikit Olah-olah dikit lah. jokul dapat duit ya kan. Ini yang dibilang hobi jadi cuan. Nah, bosku ada lagi nih istilah baru, hobi jadi cuan tuh ya Hobi kan. jadi cuan. Tapi untuk pemula ya, untuk yang baru-baru mulai janganlah ngambil bal untuk sekarang mah ya. Maksudnya untuk bal yang gede maksudnya kan ya. Kenapa tuh Bang alasan itu Ya kira-kira? lebih baik ngambil dulu yang paket kecil itu tadi. Ya dibilang kalau untuk coba-coba dengan dana pas-pasan, mending coba paket usaha dulu. Nah, kalau ngambil paket usaha di mana itu, Bang? Betul. Bisa di Iya, bisa di J Store langsung. Nanti linknya ada di bawah pokoknya. Tapi kalau untuk bal gede hubungin aja Bang Gondrong. Oh, siap. partai gede. wah, Sudah kita pasti. juga Sudah pasti itu, Bang ya. gas terus. Beli bal ya di gudang bal, bos gue ya. Tuh. Jangan di apotik ataupun di toko daging. Apa lagi daging itu? Daging apa? Ah, Nih, Bang. Ini juga terjadi sama aku ketika jualan. gimana gitu? Namanya customer itu kan ribet banget. Ya, Pasti kan? pasti ada. Tapi namanya kita jualan ya itu Iya. namanya pelayanan Tuh, ya kan. pelayanan nomor satu. Pembeli adalah raja ya kan, walaupun Betul. bukan presiden juga ya kan. Bang ada ininya nggak apa? Pengalamannya atau trik-triknya ngadepin pelanggan kayak gitu nggak? Banyak. Jadi Gimana tuh Bang? Gimana tuh? Bang? kalau Buat yang lain nih kan, nih bosku untuk dengar. user pembeli dari toko online ya, kebanyakan memang banyak kayak misalnya namanya kita manusia lah ya, nggak luput dari kesalahan. Kalau pas lagi review ternyata nggak sesuai ekspektasi, apa ada yang kelewat dari minusnya atau apa, kemungkinan komplain ya, ada pelanggan komplain. Pasti. Ya kita sih ngutamain ini ya, amanah ya. Jadi kalaupun ada komplain kita langsung respon, refund aja, Di toko kita full refund. full refund. Kita balikin full refund. Walaupun dia udah order sesuai review. Bang. Iya. Betul. Tapi kan kadang-kadang kita kalau saya kan jadi hostnya biasanya kan. Betul. Namanya nge-host, barang kan banyak. Namanya manusia ya, Kadang-kadang review, capek apa gimana kan kadang
kelewat lah, pasti ada lah kelewat. Pasti ada, nggak mungkin. Tidak ada, cuman enaknya dari awal kita buka toko, kita selalu jaga kualitas. Ke satu itu jaga amanah, yang penting bisa dikondisikan lah. Maksudnya kalau ada komplain, chat toko, kita full refund. Sebelum ngasih feedback negatif, kita mending full refund aja deh. Wah, ini mantep Itu ini aja. bosku. Ini jarang banget aku dapet yang pelayanan kayak di Jai Store karena gini bang, banyak juga orang yang komplain tapi padahal udah sesuai review juga. Banyak itu banyak. Ya kan? Itu banyak sekali. Itu bosku sekalian, nah itu kita sebagai pedagang ini kadang-kadang kita udah kasih seperti yang bosku mau, yang udah kita liatin dari belakang kayak tagnya, kerahnya. Bahkan saya aja pribadi kalau misalnya ngebid di toko orang, udah di review nih, ternyata nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai apa yang dibilang sama hostnya nih, entah berbulu, entah ada noda yang nggak hilang pahol. Itu ya namanya, saya pribadi juga punya toko, ya udahlah nggak apa-apa kasih bintang 5, cuman dari situ ya jadi kapok ya maksudnya untuk di toko-toko itu jadinya belanjanya. Iya, jadi Nah hal ini yang saya jadiin patokan di toko di Jai atau nanti next kedepannya di Medzone. Jadi kalau misalnya semini mungkin lah ada minus, entah kalau misalnya berbulu bisa dihilangin, kita bantu hilangin gitu. ada treatment Ada treatment khusus pasti lah ya. sebelum di packing pasti di treat dulu, dicek ulang, double check, baru packing. Nah, itu bosku salah satu jurus atau tekniknya Jai Store. Jadi yang namanya kita jualan barang second ini kan nggak melulu semua kondisinya 95 sampai 100% lah ya Kan kan. barang second, barang baru Baru ada aja. yang reject. Nah, setuju aku itu Bang. Jadi emang ada, kita itu perlu beberapa treatment lah, tambahan lah ya. Betul. Biar barang tersebut bagus lagi, ya kan, bisa diakal-akalin sebenarnya Betul. kan Bang ya. Kadang kan kita nemu hoodie nih Bang, nggak ada talinya kan bisa kita Bisa kan, tambahin, ya kan. Sebenarnya itu hal-hal yang sepele banget buat bosku-bosku sekalian yang pengen belajar jualan thrifting. Itu gampang banget, pokoknya tinggal buka bal, disetrika-setrika dikit, tinggal dijembrengin aja, kasih treatment dikit buat yang membutuhkan lah pokoknya, langsung aja dijual. Tuh gampang banget lah pokoknya. Betul. Apalagi sekarang udah canggih semuanya, enak, ya kan? Tinggal buka HP satu aja udah bisa jualan sekarang kan? Bener sih Bang. Sekarang, Betul, sekarang sebetulnya kemauan, tinggal Iya, kemauan betul. kita aja. Di kamar aja taruh barang, Iya. Betul. iya kan. Itu simpel lah, itu Iya. hal yang mudah lah dikerjakan di rumah. Jadi buat apalagi menunda-nunda usaha ya Bang? Betul. Betul. Nggak perlu ada toko sebenarnya. Betul, nggak perlu ada Udah serba digital ya sekarang ya, udah gampang. Tinggal modal kuota ya kan Bang? Daripada scroll nonton TikTok ya kan. Tapi sekarang juga banyak sih. Iya sih. Aku juga jualan di situ. Nggak Bang, maksudnya daripada kita ngabisin waktu buat ngeliat-ngeliat yang nggak jelas ya kan. Ya mending kita Mending manfaatin sambil usaha ya. mending kita ngupload. Saya live paling lama 3 jam. 3 jam ya, kita buka-bukaan aja. 3 jam itu penghasilan kalau lagi bener barang, dapat barang bagus. Sampai berapa kemarin tertinggi? 15.000 ya. Ya. 15 juta loh. 15 juta itu cuma 3 jam. Berapa kira-kira lah Bang? Berapa piece itu Bang kira-kira lah? 215 piece ya. Kepala kemarin 215. Kepala, ya. 215 piece. Tuh bosku ya. Aku nggak bakal ngulang, kalian aja di rewind lagi di YouTube-nya ya. Ya. Ngeri bosku, ini penghasilannya ngeri ini. Asli, udah bisa beli bal lagi dong. Ya, tapi kan kebanyakan yang pemula biasanya kan bingung ngebuang kaki atau Nah, gimana tuh Bang caranya? Nah, kalau Kebetulan nih. buang kaki, kebanyakan kita kan ya kerjasama lah sama pasar-pasar yang tradisional. Mereka ngambil dari sini, nggak usah harus pakai modal bawa barang. Oke. Ya, jadi Bawa barang. Kebanyakan ngerjain kita ya juga warga di sekitar lah. ya, kita maksudnya ngerangkul lah untuk kerabat saudara yang belum punya pekerjaan atau penghasilan, kita membuka lapangan pekerjaan lah, Unik bagi-bagilah sama saudara, apa kerabat, teman. Silahkan yang mau ngambil barang ke kita tanpa modal. Silakan yang bawa, saudara, dijual. silakan. Kan banyak di Silakan Bandung aja. khususnya ya. Dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan ada pasar tempel istilahnya kalau di Bandung kan ya. Itu banyak yang bawa barang dari kita.
Nah, Tuh. Bang ini coba aku ini unik banget ini bosku ya. Kasarnya gini lah Bang. Satu bal kaos oblong mungkin 450 sampai 500 piece kita anggap ya. Jadi dengan jual setengahnya aja itu modal udah balik, udah ada untung. Kasarnya sisanya aku buang pun gak rugi, bener gak? Betul. Iya. Tapi kenapa enggak kalau kita manfaatin buat temen-temen Ya, yang Ya. yang pengen belajar Betul, yang dagang ya kan? Yang penting ada kemauan, itu aja. Nah buat bosku sebenarnya kalau ngambil yang di Bandung sekitarnya kan dari raknya, dari hangernya semua kan udah mereka tinggal pilih barang yang mau dijual, berangkat ke pasar, beres. Tuh, bosku, ini seru banget. Jadi kalau umpamanya ada yang besok-besok kesini pengen jualan nih dikasih nih Bang. Datang aja. Bisa kondisikan. Bisa dikondisikan tentunya langsung Tapi aja kebanyakan ke sekarang J untuk Store lah pokoknya. diutamain untuk yang keluarga besar dari sini. Enak. Masih Masih banyak kemarin-kemarin yang kan nganggur masih. keluarga besar kita kan. Tuh bosku sekalian itu udah banyak cara untuk ngejual satu bal itu langsung laku semua itu banyak cara banget. Tinggal kita aja sekreatif mungkin, Betul. cari ide. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah takut ya Bang ya. Harus kreatif. Harus Istilahnya kreatif. gini lah, uang 5.000 didiemin di dompet habis sehari. Habis. Tapi kalau dibeliin baju dijual lagi bisa jadi 10.000. Benar-benar. Betul kan? Betul, Itu betul, aja. Terus aku sukanya kalau dagang ini gini Bang. Kalau namanya dagang tuh nggak ada rugi. Betul. Benar nggak Bang? Nggak kayak kita judi. Betul. Kalau kita judi kan ada salah satu pihak yang dirugikan ya kan Bang? Kan istilahnya kita Karena- main judi semua. Bang kita Parah. Kita pemain slot semua dulu nih, apalagi si Haji. Oh dulu mah iya, sekarang mas Nggak. setelah dagang enggak. lebih realistis lah kita sekarang. Realistis aja lah. Ya katanya mau buka-bukaan kan ya. Benar. Bang, aku pengen ada tips nggak nih buat para pemula? Mungkin ini kan yang nonton YouTube kita kan pasti banyak orang yang pengen dagang juga. Kira-kira tips-tips buat pemula lah Bang, yang pengen buka thrifting gitu. Kalau saya pribadi ya dari awal yang tadi saya bilang, yang penting kita harus amanah, harus jujur, bertanggung jawab, itu aja ya. Jujur, bertanggung jawab, harus amanah lah. Jadi kalau misalnya kayak gini saya contoh, kalau baju yang kita jual ada lubang, saya cancel Pak, nggak akan saya jual gitu. Jadi Atau untuk dikasih barang tahu mix, nggak Bang? nggak, kita nggak berani jual yang ada lubang. Nggak mau lah. Ya. Kecuali memang misalnya udah tanggung di jembreng, tapi udah pasti ada lubang, misalnya baru ketahuan dari jembreng, "Ah, ini ada lubang nggak jadi. Tapi si konsumennya mau nggak apa-apa, ya udah. Asal kita kasih Semurah tahu. mungkin malah kita. Tapi biasanya kita cancel kalau ada lubang daripada ini ya nantinya. Mending Iya. udah jadi yang minus-minus. Berarti yang namanya rezeki itu harus dijemput Bang ya. Betul. Yang penting kita amanah, jujur, usaha Bang ya, jangan lupa ya. Betul, usahanya Kalau jangan udah- lupa. Kalau betul. udah 3 ini jalan, Satu lagi pesan dari saya, betul Bang. jangan dibarengi dengan main judi. Ini agak pengalaman pribadi kayaknya ya bosku ya. Ini kalau dibarengin dengan itu habis. Iya. Habis balnya, untung balnya habis, balnya udah nggak beli lagi ya. Betul. Nah itu. Jadi bosku realistis ya. Nah buat bosku-bosku sekalian yang pengen mulai usaha thrifting, langsung aja mulailah dengan 3 tips dari bosku tadi ya kan. Amanah, jujur, usahanya. Betul, ada kemauan ya. Ada kemauan. Ada kemauan kuat. Bang, harapan abang-abang sekalian untuk offline store-nya abang atau online store-nya abang sendiri, J-Store khususnya nih. Kita baru setahun nih kan. Tetap ya, kita harapan kita besar lah. Maksudnya pengen kedepannya tetap berlanjut, tetap di dunia thrifting ini. Cuman ya kita juga nggak munafik ya. Entah sampai kapan. Karena dunia thrifting ini kan udah jelas ya, maksudnya dari dulu juga udah ada peraturan dari Kemendagri itu ya. Jadi satu sisi pesimis juga, makanya waktu itu saya memberanikan diri. Tapi satu sisi ternyata makin kesini makin rame malah ya. Kayaknya udah nggak kebendung malah. Jadi malah untuk orang-orang yang tingkat atas, level atas aja berani main thrifting gitu. Dia belinya barang-barang thrifting, bukan beli barang di mall ya.
lebih milih barang thrifting yang tahu ya. Kan ada beberapa orang ya nyinyir apa sih barang thrifting gini. Ya karena mereka nggak tahu kan nilai valuable dari satu barang aja. Yaitu yang tingkat rare-nya, yang udah limited edition nggak bakal keluar kan mereka nggak tahu. Tapi untuk yang tahu nilai itu mereka berani mahal gitu. Jadi gak cuma barang baru ya. Betul. Satu kaos aja dijual 15 juta sama Pak Haji kemarin. Satu kaos. Bosku, aku nggak heran harga satu kaos 15 juta karena aku pernah orang jual satu kaos itu 36 juta bang. Ya, asli kemarin dapat itu 15.000 dia. Gila bang. Ini uniknya thrifting tuh buat bosku-bosku sekalian. Jadi harapannya semoga J Store ini makin berkembang, makin besar tentunya dengan usaha amanah dan kejujuran tadi bang ya. Betul. Oke bang. Bang, kita agak meluas sedikit nih. Harapannya buat Indonesia nih, terutama di bidang thrifting apa nih bang? Kalau aku sekarang penjualan tuh udah dari Sabang sampai Merauke terus terang aja nih. Ya mudah-mudahan makin dipermudah ya untuk akses semuanya untuk penjualan thrifting ini kan namanya ya kembali lagi yang tadi saya bilang. Peraturan dari Kemendagri yang seperti itu maksudnya ya tolong jangan terlalu di inilah, tolong dipermudah lah aja. Pedagang kecil ini bang. Betul. Yalah semoga makin menjamur bang ya. Kalau sekarang udah menjamur, makin banyak lagi orang yang dagang, orang yang thriftingan, terus juga tambah mudah juga aksesnya buat kita, buat dagang lah tentunya ya bosku-bosku sekalian ya. Nah buat bosku-bosku sekalian yang ada di pelosok dunia, pelosok dunia. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke kita bisa kirim, J Store bisa kirim, Gudang Bal pun juga bisa kirim ke seluruh Indonesia, seluruh Nusantara tentunya ya. Oke bang, kalau tadi kita udah cuap-cuap nih masalah J Store. Nah mungkin di sini banyak pelanggan yang udah pengen order. Kira-kira alamat offline store-nya itu tepatnya di mana, Bang? Jalan Dagogiri nomor 19A atau Insinyur Sukaresmi nomor 19A ya. Nah, di situ ya bosku untuk offline store-nya di Bandung tentunya Bandung ya, Bang ya. Bandung Okay. ya. Online store-nya sorry Bang tadi di mana aja? Di Jai Thrift Shop. Jai Thrift Shop. Jai Thrift Shop itu untuk Shopee. Shopee. Untuk yang di Instagram itu di Tumbas Second. Tumbas Second. Nah, nanti dicantumin. Ya, nanti dicantumin di deskripsi. Nanti buat bosku-bosku sekalian yang pengen mampir ke sini ayo. Yang pengen buy online pun juga bisa banget ya bosku ya. Pokoknya udah gampang banget lah sekarang nge-thrift zaman sekarang tuh udah gampang banget, tinggal modal ayo sama ada duitnya ya Bang ya. Tinggal beli ya kan. Pokoknya udah enak banget lah. Tapi ada duit juga kalau nggak ada kemauan nggak jadi jualan. Yang penting kemauan. Oke nih bosku-bosku sekalian, kita udah panjang lebar cuap-cuap mengenai dunia thrifting, khususnya pengalaman-pengalaman dari J Store. Jadi Bang, kuncinya kita kalau mau dagang itu yang pertama jujur. Amanah. Usaha. Berusaha. Jangan hangat-hangat teh ayam ya Bang ya. Kalau udah terjun jangan setengah-setengah. Harus setengah-setengah. Nyemplung basah deh. Harus nyemplung basah. Karena dimana kita kalau udah usaha pasti bayarannya rezekinya. Iya. Pasti Bang ya. Betul. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Nah, bosku, usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Nah, jadi buat bosku-bosku sekalian yang pengen nge-thrift, langsung aja ke J Store atau bisa langsung ke Gudang Bal untuk beli bal ya bosku sekalian. Follow ya. Jangan lupa di-follow juga tadi ya akun-akun media sosialnya dari J Store. Bosku-bosku sekalian, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Tiba di penghujung acara. Gerbak Gudang Bal episode ketiga kali ini berakhir sampai di sini. Buat bosku-bosku sekalian yang offline store pengen kita datengin, langsung aja bisa di like, di komen di bawah ini juga, dikasih komen lah pokoknya ya. Nah jangan lupa buat bosku-bosku sekalian di subscribe juga. Kalau gitu aku Bang Gondrong cabut.